Halo teman-teman, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di sini masih bersama Aziz ya. Seperti biasa kita akan review mainan. Mungkin teman-teman udah pada lihat ya mainan apa yang akan saya review hari ini. Pastinya udah saya jelaskan di thumbnail maupun di judul video. Oke, jadi ini adalah mainan miniatur teman-teman. Ini bukan buatan pabrik tetapi ini buatan tangan. Jadi ini hasil kreasi teman saya. Karena dia benar-benar kreatif, dia bisa mengubah bahan triplek dan bahan paralon yang kemudian disulap menjadi miniatur seperti ini. Nah, di sini tidak saya tunjukkan ya bagaimana cara membuatnya karena saya sendiri bukan pengrajin teman-teman. Untuk tutorial cara membuatnya teman-teman bisa cari video-video lainnya di channel YouTube, itu banyak sekali ya. Tutorial cara membuat miniatur truk. Jadi kali ini mau saya reviewkan aja buat teman-teman sebuah miniatur truk Hino, yang mana truk Hino ini, miniatur truk Hino ini dibuat dari bahan triplek dan bahan paralon. Sebelumnya kita ukur dulu panjangnya biar teman-teman kelihatan. Ini panjangnya sekitar 44 cm ya. 44 cm, sedangkan tingginya sekitar 13 sampai 14 cm. Jadi cukup kecil sih. Baik, sekarang kita mulai review pada bagian kabinnya. Di sini dia dibuat dari bahan paralon, teman-teman. Ini juga lumayan detail kalau menurut saya. Di sini dia seperti ada lampu-lampunya bulat-bulat seperti ini, dan ini bukan lampu yang bisa nyala, teman-teman. Ini adalah sebuah stiker yang ditempelin di sini ya, yang seolah menggambarkan ini adalah lampu yang sedang menyala seperti itu. Ini juga stiker, jadi bukan sesuatu yang diukir, bukan triplek yang diukir atau paralon gitu. Tapi ini adalah sebuah stiker yang juga stiker, ini juga stiker seperti itu. Namun dari keseluruhan kalau kita lihat memang cukup detail pembuatannya, jadi lebih mendekati dengan bentuk aslinya. Di sini ada plat nomornya juga yang kecil banget kalau dilihat, tapi insya Allah mudah-mudahan kelihatan di kamera ya. Nah, sayang sekali ini pada bagian spionnya teman-teman, ini nggak tahu, mungkin yang buat kelupaan ya. Ini kebalik teman-teman spionnya, ini sayang sekali ya. Ini harusnya menghadap ke belakang, tapi ini menghadapnya ke depan teman-teman. Jadi seperti ini menghadap ke depan. Saya juga kurang paham sih bagaimana nih kok bisa kebalik seperti ini. Ini harusnya menghadapnya kan ke belakang, tapi kulung yang ini menghadapnya ke depan teman-teman. Untuk yang spion yang bagian kiri ini udah sempurna, ini udah bagus sekali. Ini ada 1, 2, 3. Ini dibuat dari bahan karet sepertinya, dan kemudian ini terbuat dari bahan kawat. Jadi seperti itu untuk bagian kabinnya. Oh ya, ini pintunya tidak bisa dibuka teman-teman, tapi kalau bagian dalamnya itu cukup detail ya teman-teman. Ada kursinya, ada 3 jumlah kursinya ya, dan kemudian juga ada bagasi dan juga ada setirnya. Ini kelihatannya kacanya gelap jadi agak kurang jelas di kamera ya. Jadi pintunya tidak bisa dibuka, namun ini bisa dijungkit seperti ini teman-teman ya, seperti ini. Jadi cukup keren sekali. Ini juga masih terbuat dari bahan paralon yang dicampur dengan bahan triplek. Kemudian di bagian baknya ini juga yang menjadi salah satu minusnya teman-teman. Di sini dia baknya agak oval ya bentuknya, jadi bukan tidak kotak sempurna. Di sini ada hewan-hewannya teman-teman. Ini saya kasih sendiri. Jadi sebenarnya dari pengrajinnya tidak dikasih hewan-hewan, tapi sebagai pelengkap atau supaya lebih seperti mirip aslinya, di sini saya kasih hewan-hewan seperti ini. Jadi seolah-olah dia sedang memuat hewan. Ini ada hewan kuda dan juga ada hewan sapinya. Di sini ada kawat-kawatnya. Sebenarnya kemarin teman saya dalam membuat ini tidak dikasih kawat teman-teman, tapi di sini saya kasih sendiri. Jadi cuma buat kawat dibengong-bengong seperti ini aja, yang kemudian dimasukkan ke dalam sini. Nah, dimasukkan ke dalam lubang-lubang ini. Nah, adapun lubang-lubang ini dia dibuat dari bahan sedotan permen teman-teman. Kalau teman-teman ingat ya, permen kaki itu sedotannya seperti ini ya, bagian pegangannya itu dipotong-potong yang kemudian ditempel-tempelin di sini. Nah, ini untuk sebagai lubang agar kawatnya bisa masuk, bisa terkunci seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi bentuk baknya memang ini sangat disayangkan sekali. Ini terbuat dari bahan triplek teman-teman. Kalau di bagian kabin tadi ini dia dibuat dari bahan paralon atau PVC, sedangkan untuk bagian yang baknya ini full triplek. Dan ini sangat disayangkan sekali kok bentuknya agak oval, tapi kalau menurut saya ini udah cukup detail walaupun ada kekurangannya ya. Namanya juga buatan tangan, pastinya tidak ada yang sempurna, pasti ada kurangnya baik di bagian baknya maupun bagian yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian bawahnya teman-teman. Pada bagian bawahnya dia dibuat ya juga lumayan detail teman-teman. Ini rodanya,
rodanya ini, kalau bahan ini saya kurang tahu bahan apa ya teman-teman ya. Tapi ini untuk bagian rodanya ini, bagian roda luar dia dibuat dari bahan spon teman-teman, dan ini bagus sekali, bukan kayu ya. Ini ada kayunya sedikit tapi dia dilapisi dengan spon. Jadi dia tidak bunyi klotak-klotak kalau berjalan. Jadi mulus banget seperti itu. Nah, bagian belakangnya dia bentuk seperti ini, didesain seperti ini, jadi bisa jungkit-jungkit seperti itu. Ini bagus sekali. Jadi lumayan detail ya. Ini namanya apa? Bukan oleng ya, tapi jungkit seperti ini. Suspensi apa gitu namanya. Seperti itu. Ini rodanya juga cukup kecil, hanya sekitar berdiameter berapa ini? Saya ukur dulu. Hanya 3,5 cm. Seperti itu untuk rodanya. Jadi lumayan kecil. Namun ini sudah cukup bagus dia buatnya. Kemudian di bagian belakang dia bisa dibuka seperti ini. Namun untuk bagian atasnya dia tidak bisa dibuka teman-teman. Jadi masih menempel seperti ini secara permanen, jadi nggak bisa dibuka. Untuk bagian bawahnya bisa dibuka. Jadi kalau misalkan ini untuk mainan anak-anak, jadi seolah-olah ini hewannya masuk dari belakang sini ya, dari bagian pintu sini, kemudian dia masuk seperti ini. Nah, jadi cara mainnya seperti itu kurang lebihnya. Namun saya kira ini bukan untuk buat mainan anak-anak ya, karena ini bentuknya agak kecil sih kalau dibandingkan miniatur-miniatur yang lainnya, dan juga dengan harga yang lumayan cukup tinggi. Jadi saya kira sangat disayangkan kalau kemudian dibuat mainan anak-anak. Untuk harganya sendiri saya nggak bisa mematok di video kali ini. Yang jelas harganya udah di atas 500.000 teman-teman, tapi nggak sampai 1 juta seperti itu. Tapi saya kira itu udah lumayan cukup mahal ya untuk sebatas mainan seperti itu. Namun buat teman-teman yang mungkin uangnya banyak ya, harga segitu saya kira ya murah-murah aja sih. Oke, jadi ini dia bentuk miniaturnya, dan sekarang akan kita coba tunjukkan ke teman-teman bagaimana miniatur ini ketika dia berjalan. Nah, jadi seperti ini, dia mulus sekali rodanya teman-teman. Jadi tidak tersumbat sama sekali, tersumbat atau tersembit atau tersambat. Jadi karena dia terbuat dari bahan spon bagian roda luarnya, sehingga dia bisa berjalan dengan mulus tanpa ada suara-suaranya sama sekali. Kalau dia terbuat full dari kayu pastinya ada suara-suara kotak-kotaknya teman-teman. Tapi karena ini dari spon jadi mulus banget, nggak ada suara-suara sama sekali. Dan berputarnya pun juga mulus banget. Ini akan saya coba dulu ya. 1, 2, 3. Oke ya, jadi bener-bener mulus banget cara dia berjalan ketika dia berjalan. Namun ini bukan kategori truk oleng teman-teman, karena yang banyak dicari itu kan yang miniatur truk oleng ya. Dia ini tidak oleng sih, tapi dia bisa ngeper bagian rodanya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi ketika ada ground jalan seperti ini, misalkan ini katakanlah batu atau kayu ya, ini ketika dia menerjang melewati kayu-kayu seperti ini, dia akan seperti ini. Nah, jadi satunya akan ngangkat seperti ini, rodanya bisa ngangkat. Nah, bisa ngangkat, dan kemudian turun, gantian yang belakang ngangkat. Nah, ini keren sekali. Nah, jadi ketika berjalan melewati ground jalan, melewati kayu atau batu, dia bisa jungkit seperti ini. Keren banget ya. Nah, jadi itu dia untuk bagian rodanya. Kemudian kita review lagi sebentar ya. Di sini ada bagian tangga. Ini terbuat dari bahan plastik ya. Untuk bagian pengamannya dia dibuat dari bahan selang teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya, ini kawat yang dibengkongkan. Yang sebelumnya kawat itu dilapisi dengan selang yang biasa dipakai buat para tukang-tukang bangunan itu loh. Selang bening itu ya, kemudian dibentuk seperti ini. Ini kreatif banget ya. Jadi ini benar-benar murni buatan tangan ya. Jadi kreasi tangan, benar-benar kreasi anak Indonesia, anak bangsa. Ini sangat membanggakan sekali. Dengan begitu kreatifnya dia bisa membuat miniatur truk dari bahan limbah, dari bahan triplek, yang kemudian bisa dibuat dengan detail seperti ini. Ini kalau dipasang stiker dia akan lebih cantik lagi teman-teman. Namun sayangnya ya dia untuk saat ini dia belum dipasang stiker ya. Biasanya kalau udah di full stiker itu semakin cantik, semakin indah dari miniatur truk ini. Oh ya, jadi untuk miniatur truk ini dia belum dipasang lampu ya teman-teman. Jadi ini lampunya ini cuma sebatas hiasan, stiker yang ditempelkan di sini. Jadi dia tidak bisa menyala. Karena memang ada nanti miniatur-miniatur yang dimana dia lampunya bisa nyala beneran. Nanti akan saya reviewkan juga buat teman-teman. Jadi lampunya ini tidak bisa nyala, baik depan maupun belakang. Lampunya nggak bisa menyala. Kalau belakang cuma sebatas seperti itu aja untuk bagian lampunya. Ya seperti itu.
Bagian pinggirnya ini tadi juga pengamannya, ini juga pengaman, udah saya jelaskan tadi. Bagian depannya di sini ada buat membersihkan air. Kalau misalkan hujan itu ya, apa namanya teman-teman? Dan kemudian di sini dibuat dari bahan kawat ini, kawat yang dilengkungkan seperti ini, ya. Kemudian bagian mana lagi yang belum kita review? Bagian baknya sudah, bagian kabinnya sudah. Bagian bak dari atas dia karena tadi seperti yang saya jelaskan bentuknya oval ya, agak melengkung. Jadi kalau dilihat dari atas seperti ini bagian baknya. Nah, seperti itu. Oke, ini kawat-kawatnya ini saya yang masang sendiri teman-teman. Kalau dari pengrajinnya dia belum dikasih kawat kemarin. Jadi seperti ini. Ini juga hewan-hewannya juga saya yang ngasih sendiri ya, biar dia lebih terlihat seperti aslinya, yang dimana truk Hino ini sedang mengangkut hewan sapi dan hewan kuda. Ini sapi sama kuda yang diangkut. Kebetulan ukurannya juga pas sih kalau buat mainan miniatur ini. Jadi saya taruh di sini aja untuk mainannya. Nah, mungkin buat teman-teman yang juga kreatif-kreatif, barangkali desain ini bisa teman-teman contoh, teman-teman bisa meniru, kemudian teman-teman membuat miniatur truk Hino yang mirip seperti ini, atau bahkan mungkin teman-teman bisa membuat yang lebih detail lagi ya. Itu akan bagus sekali. Oke teman-teman, jadi saya kira itu untuk review miniatur hari ini. Untuk berikutnya kita akan reviewkan lagi miniatur-miniatur lain. Insya Allah di toko saya tetap ada banyak lagi miniatur yang bisa saya reviewkan buat teman-teman. Untuk kali ini cukup ini aja miniatur yang kita review hari ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.